Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan judul Project Paket Tour. Sini kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya lalu Muhammad Zuhri Rahman dengan NPM 2406020666. Sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Abdul dengan NPM 240602073. Sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Garin Trinugroho dengan NPM 2406020661. Sini kami akan menjelaskan dan mendemonstrasikan proyek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya lalu Muhammad Zuhri Rahman dengan NPM 2406020666. Di sini saya bertanggung jawab untuk mengembangkan fitur chatbot AI dan backend pada website ini. Di sini ada folder backend. Terdapat dalam folder backend ini terdapat file server yang kami buat menggunakan Node JavaScript dan Express JavaScript. Server ini berfungsi sebagai penghubung antara website dengan layanan AI. Dengan adanya backend ini, API tidak ditampilkan di dalam front end, sehingga lebih aman karena API itu bersifat rahasia. Selanjutnya pada folder JS ini terdapat beberapa file dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama, chatbot.js ini berfungsi untuk mengatur tampilan chatbot AI tersebut, dan fungsi kedua itu menerima pesan dari user. Di sini pada baris async function ini akan berfungsi ketika user mengklik tombol kirim atau enter, dan pesan user tersebut akan diambil dan dikirim ke backend menggunakan JavaScript. Selanjutnya, AI.js ini berfungsi sebagai untuk mengirim pertanyaan user ke layanan AI menggunakan API. Pada file AI.js ini saya menggunakan fungsi fetch untuk mengirim data dari website ke backend. Selanjutnya, package.js ini berfungsi untuk mengambil data paket wisata dari file JSON. Oke, selanjutnya kita buka websitenya. Pada hero section ini pada bagian bawah terdapat logo dari chatbot tersebut. Cara kerja chatbot ini cukup simple. Ketika user menginputkan pertanyaan, contohnya rekomendasikan 1 juta. Maka JavaScript akan mengirimkan pertanyaan tersebut ke backend, dan backend akan meneruskan pesan ini ke layanan AI. Setelah AI memberikan jawaban, backend akan kembali menampilkan jawaban dari pertanyaan ini. Kita tunggu. Oke, jawaban dari pertanyaan kita sudah dijawab.
Nah, inilah rekomendasi paket dari chatbot AI ini. Dengan adanya chatbot AI ini mempermudah pengguna untuk mencari paket dengan kebutuhannya. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan proyek kami. Di sini kita berada di Hero Section. Di sini terdapat identitas website, yaitu nama website dan beberapa navbar. Navbar kami buat responsif menggunakan Bootstrap sehingga pengguna tetap nyaman menggunakannya di desktop maupun perangkat mobile. Pada Hero Section ini adalah tampilan pertama yang akan dilihat oleh pengguna. Sini gambarnya kami menggunakan foto Gunung Rinjani karena ikon dari Pulau Lombok. Di sini juga ada dua tombol, yaitu tombol lihat paket dan hubungi kami. Selanjutnya kita masuk ke navbar tentang kami ini. Tentang kami ini berisi tentang profil singkat dan visi misi dari website ini. Selanjutnya kita masuk ke paket wisata. Halaman ini menampilkan berbagai paket wisata lengkap dengan harga, durasi, fasilitas yang didapatkan. Setiap paket juga ada detail paketnya, sehingga pengguna dapat mendapatkan informasi lebih lengkap dengan detail paket ini. Di sini juga bisa booking langsung. Oke, selanjutnya ke galeri. Galeri ini berisi tentang dokumentasi wisata yang ada di Lombok. Selanjutnya kita ke halaman blog. Halaman ini digunakan untuk menampilkan informasi dan artikel tentang wisata yang ada di Lombok. Selanjutnya kita ke tim. Ini adalah tim penyusun dari website ini. Pada halaman ini ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat mendapatkan informasi yang diperlukan tanpa menghubungi admin. Selanjutnya kita masuk ke halaman kontak. Halaman ini berisi tentang atau informasi tentang alamat email, WhatsApp, dan lain-lainnya, sehingga pengunjung dapat menghubungi tim kami melalui sini. Di sini juga ada dark mode. Pengguna dapat mengubah mode sesuai dengan kenyamanan. Website ini juga dilengkapi dengan chatbot AI yang bernama Begelamang AI. AI ini dirancang untuk membantu merekomendasikan paket untuk pengunjung sesuai dengan kebutuhannya. Ya, mungkin itu saja demonstrasi dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya atau tanggung jawab saya untuk dalam membuat proyek ini, yaitu membuat desain UI UX dari beranda, home, navbar, hero section, dan footer. Jadi pertama-tama di sini terdapat untuk desain utama atau tema, yaitu di root.
Yang di sini kita menggunakan CSS variabel untuk menyimpan warna dasar, latar belakang gelap, dan teks untuk lainnya yang seperti ini. Di sini untuk background gelapnya dan akan berubah otomatis jika kita menggunakan mode gelap. Yang kode yang ini akan digunakan saat kita mengubah mode ke mode gelap. Karena sebelumnya jika kita menggunakan mode terang, maka kode ini yang akan berjalan untuk latar belakangnya. Sini seperti background BG color ini untuk mewakilkan background halaman saat masih menggunakan mode terang. Selanjutnya yaitu untuk bagian navbar. Di sini terdapat untuk kode yang dibuat transparan agar dapat menyatu dan latar belakang. Jadi ketika navbar di scroll ke bawah, yang semulanya navbar itu menyatu, maka saat di scroll, navbar akan memiliki area sendiri dan menjadi transparan. Seperti dalam kode ini, background kita di sini menggunakan background transparan. Dan akan lalu di sini lanjut untuk bagian hero section. Sini terdapat kode untuk menampilkan penataan background di hero sectionnya. Jadi di sini kita menaruh gambar foto Rinjani. Ini kodenya dan ini untuk penataannya di tengah posisi relatif. Lalu saat menggunakan mobile, maka ukurannya akan menyesuaikan, dan ini menggunakan warna yang digunakan untuk di halaman tersebut. Jadi di sini untuk pengguna footernya menggunakan warna latar belakang yang paling gelap untuk menegaskan halaman akhir. Nah, di sini ini menggunakan kodenya, dan ini untuk warna backgroundnya yang warnanya lebih gelap daripada halaman yang di atas. Lalu di sini untuk ikonnya, di sini untuk warna yang digunakan untuk icon yang ditaruh seperti WA gitu. Nah, ini adalah kodenya untuk icon yang ditaruh dalam halaman di footer tersebut. Mungkin itu saja. Pada bagian ini saya bertanggung jawab menampilkan daftar paket wisata yang tersedia pada website. Data paket tidak ditulis secara langsung di HTML, tapi diambil dari file JSON menggunakan JavaScript. Dengan cara ini, setiap paket akan muncul secara otomatis ketika halaman dibuka. Kenapa saya menggunakan JavaScript? Karena dapat membaca data dari JSON dan membuat tampilan website secara otomatis tanpa harus menulis HTML satu persatu. Buka folder data garing tiket JSON digunakan sebagai tempat penyimpanan data paket wisata. Semua informasi paket disimpan di dalam file ini sehingga lebih mudah dikelola. Di dalam JSON biasanya terdapat data seperti
nama paket, harga, durasi, destinasi, fasilitas. Dan yang ketiga, halaman paket wisata. Kita masuk ke halaman paketnya. Halaman ini digunakan untuk menampilkan seluruh paket wisata yang tersedia. Semua data berasal dari file JSON, sehingga ini halaman akan berubah secara otomatis ketika data JSON diperbarui. Yang keempat, card paket wisata. Setiap paket ditampilkan dalam bentuk card agar informasi terlihat lebih rapi dan mudah dibaca. Di dalam card terdapat gambar, nama paket, harga, durasi, dan tombol detail. Mengapa memakai card? Karena card lebih menarik secara visual dan mudah pengguna membandingkan beberapa paket sekaligus. Dan yang kelima, hover effect. Saat kursor diarahkan ke card, muncul efek hover. Efek ini memberikan respon visual kepada pengguna sehingga pengguna mengetahui bahwa card tersebut dapat dipilih. Dan yang keenam, animasi AOS. Website menggunakan library AOS atau Animate on Scroll. Saat pengguna melakukan scroll, setiap card muncul dengan animasi sehingga tampilan website tidak terlihat kaku. Yang ketujuh, tampilan harga. Harga dibuat menggunakan ukuran tulisan yang lebih besar atau warna yang lebih mencolok sehingga pengguna dapat langsung mengetahui biaya paket. Dan yang ke-8, tombol detail. Tombol detail digunakan untuk membuat informasi yang lebih lengkap mengenai paket wisata. Biasanya berisi deskripsi, fasilitas, itinerary, destinasi, dan harga. Dan yang ke-9, coding. Di bagian JavaScript-nya, di bagian fetch, cari kode fetch. Kode ini berfungsi untuk membaca data file paket JSON-nya. Dan yang ke-10, mengapa menggunakan JSON? Karena JSON memisahkan data dengan tampilan website. Jika ingin menambah paket wisata, cukup menambahkan data file paket JSON-nya tanpa mengubah HTML maupun JavaScript. Keuntungannya mudah diperbarui, data lebih rapi, tidak perlu menulis HTML berulang-ulang, lebih mudah dikembangkan jika jumlah paket bertambah. Jadi, kontribusi saya pada proyek ini adalah mengelola data paket wisata menggunakan file JSON, mengambil data tersebut menggunakan JavaScript melalui fetch, kemudian menampilkannya secara dinamis dalam bentuk card yang dilengkapi hover effect. Hover effect, animasi AOS, tampilan harga yang jelas, serta tombol detail agar pengguna dapat melihat informasi paket wisata secara lengkap. Mungkin ini dari saya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada salah dan salah kata, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.